Perselisihan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini tuh makin memanas ketika ada konflik perebutan kekuasaan tahta kerajaan Demak. Demi untuk meredam kegaduhannya, akhirnya para raja pun juga yang di bawah kekuasaannya Demak ini meminta pertolongan kepada Sunan Kudus. Ya karena beliau ini dipercaya bisa menjadi penengah oleh para raja tersebut, teman-teman. Dan Sunan Kudus pun kemudian mengangkat Arya Panangsang, Joko Tingkir, dan Sunan Prawoto untuk menjadi muridnya. Keadaannya tuh kembali memanas ketika dua murid Sunan Kudus ini, yaitu Joko Tingkir dan Sunan Prawoto, ini memilih untuk berguru juga kepada Sunan Kalijaga. Keputusan Prawoto dan Joko Tingkir berguru ke Sunan Kalijaga ini membuat Sunan Kudus tersinggung dan merasa wibawanya tercoreng. Yo Sobat Glory, balik lagi bareng gua Salman. By the way, apa kabar nih kalian semua? I hope you getting better and better every day. And thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga yang udah subscribe channel gua. Nah, di konten kali ini, gua akan mencoba menceritakan perselisihan dua wali besar, yaitu anggota Wali Songo. Kedua wali ini tuh sering berdebat dan berselisih karena beda pendapat, teman-teman. Yaitu Sunan Kudus, Syekh Jafar Siddiq, dan juga Sunan Kalijaga, yaitu Raden Mas Sahid. Ikutin terus konten gua and enjoy. Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga itu tokoh yang sangat penting, teman-teman, dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Apalagi mereka ini anggota Wali Songo. Ya kalian udah pada tahu lah ya, kalau para beliau ini tuh udah sangat berjasa karena menjadi asbab dalam mengislamkan di tanah Jawa, teman-teman. Dan gue tuh selalu kagum dengan Wali Songo ini tuh, karena istihadnya mereka tuh istihad kelas tinggi, teman-teman. Kebayangkan, para beliau ini tuh harus mengakulturasi antara agama dan budaya tanpa harus melanggar syariat. Dan hasilnya, kayak bisa kita lihat sampai sekarang, teman-teman. Islam pun juga menjadi agama mayoritas di tanah Jawa. Nah, tapi kali ini gue bakal cerita tentang dua tokoh ini itu pernah terlibat perselisihan. Bahkan menurut beberapa naskah, Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini seolah-olah bersaing dan selalu berselisih, teman-teman. Perselisihannya itu seperti beda pandangan dalam pendekatan dakwah, karena memang Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini tuh memiliki cara yang berbeda dalam mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa. Nah, Sunan Kudus ini tuh lebih menganut madhab Syafi'i. Ya sebetulnya Sunan Kalijaga pun juga sama. Hanya Sunan Kudus tuh lebih condong terlihat lebih kaku dan eksklusif, yang menekankan lebih ke aspek syariat dan hukum Islam. Beliau mendekati masyarakat tuh dengan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal ini tuh terlihat dari arsitektur Masjid Kudus yang memiliki bentuk menara, gerbang, dan pancuran yang melambangkan 8 jalan Buddha. Nah, Sunan Kudus juga memancing masyarakat untuk pergi ke masjid dengan meletakkan sapinya yang diberi nama Kobo Gumawang di halaman masjidnya. Nah, kenapa mesti sapi? Next, gue akan bercerita di konten berikutnya. Sementara, Sunan Kalijaga itu lebih fleksibel dan inklusif, yang menekankan pada aspek hakikat dan marifat Islam, teman-teman. Nah, beliau ini menggunakan budaya Jawa sebagai media untuk menyebarkan Islam, seperti gamelan, wayang, tembang, dan cerita-cerita. Nah, Sunan Kalijaga pun melakukan dakwah dengan sangat toleran terhadap budaya masyarakat. Karena masyarakat ini tuh akan menjauh jika diserang pendiriannya, teman-teman. Nah, maka mereka ini harus didekati secara bertahap. Jadi istilahnya tuh mengikuti sambil mempengaruhi. Nah, Sunan Kalijaga berkeyakinan kalau Islam sudah difahami,
dengan sendirinya kebiasaan lama pun juga akan hilang. Nah, sedikit info nih. Sunan Kalijaga lah yang pencipta baju takwa atau baju koko, dan perayaan sekatenan, grebeg maulud, layang kalimusada, dan lakon wayang Petruk jadi raja. Dan juga Sunan Kalijaga pun mengajarkan konsep, yaitu momor, momong, momot, yang artinya tuh membaur, membimbing, dan menampung. Ada lagi perselisihan yang lebih besar lagi, teman-teman, diceritakan di Babat Tanah Jawi. Perselisihan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini tuh makin memanas ketika ada konflik perebutan kekuasaan tahta kerajaan Demak yang memang cukup pelik. Nah, akibatnya perselisihan ini tuh cukup berdampak pada perkembangan Islam di tanah Jawa, teman-teman. Semua tuh berawal dari konflik politik yang terjadi di kerajaan Demak pada tahun 1546, teman-teman. Nah, konfliknya ini terjadi pasca wafatnya Sultan Trenggono, yaitu beliau ini penguasa Demak yang merupakan ayah dari Sunan Prawoto dan juga mertua dari Joko Tingkir. Nah, setelah wafatnya Sultan Trenggono ini, muncullah dua wilayah yang bersaing untuk menguasai tahta Demak. Dua wilayah tersebut tuh yaitu Jipang dan Pajang. Saat itu tuh Jipang dipimpin oleh Arya Panangsang. Dia ini merupakan keponakan dari Sultan Trenggono. Nah, setelah wafat sang sultan, Arya Panangsang ini tuh merasa berhak mewarisi tahta kerajaan Demak, teman-teman. Nah, sementara Pajang dipimpin oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Joko Tingkir ini tuh mengklaim kalau dirinya tuh sebagai pilihan rakyat Demak untuk menduduki kerajaan Demak, teman-teman. Nah, kemudian Joko Tingkir pun juga memerintahkan pada saat itu supaya pemerintahan Demak ini tuh dipindahkan ke Pajang. Dan juga selain itu, Joko Tingkir pun juga memerintahkan supaya benda pusaka kerajaan Demak tuh dipindahkan ke Pajang. Sementara putra dari Sultan Trenggono yaitu Sunan Prawoto ini nggak tertarik untuk naik tahta. Nah, beliau ini tuh lebih memilih untuk menjadi susuhunan di wilayah Prawoto, teman-teman. Padahal seharusnya Prawoto ini tuh mau mengambil kepemimpinan karena bagaimanapun juga dia pewaris tahta kerajaan Demak. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat Joko Tingkir tuh lebih mudah untuk mengambil alih kekuasaan Demak. Tapi di sisi lain, Arya Panangsang ini nggak mau nyerah gitu aja dan terus melakukan perlawanan pada Joko Tingkir, teman-teman. Dalam Babat Tanah Jawi, Mensma tuh mengatakan wilayah Pajang ini lantas mengamankan tahtanya. Nah, Joko Tingkir ini bahkan melakukan berbagai tindakan untuk memastikan kedudukannya ini tetap aman. Sampai-sampai nggak ada tuh wilayah manapun yang berani mengusik Adipati Pajang ini, teman-teman. Ya memang, karena semuanya pun pada takut dan kesaktiannya Joko Tingkir. Semua wilayah yang di bawah kekuasaan Demak ini tuh menyerah. Karena bagi yang melakukan perlawanan ini bakal dikalahkan. Jadi nggak ada seorang pun yang berani ngelawan ya karena takut sama Joko Tingkir, teman-teman. Nah, menurut Babat Tanah Jawi, yang berani ngelawan itu hanya adipati dari Jipang, itu Pangeran Arya Panangsang. Akibatnya, konflik antara Jipang dan Pajang itu semakin gaduh dan makin memanas. Dan situasi seperti ini akhirnya menimbulkan kekhawatiran di kalangan rakyat. Nah, demi untuk meredam kegaduhannya, akhirnya para raja pun juga yang di bawah kekuasaannya Demak ini meminta pertolongan kepada Sunan Kudus. Ya karena beliau ini dipercaya bisa menjadi penengah oleh para raja tersebut, teman-teman. Alasannya ya karena Sunan Kudus ini memiliki wibawa yang besar. Dan selain itu juga karena kedudukannya sebagai salah satu dari Wali Songo. Ditambah lagi beliau pun juga seorang imam besar di Masjid Agung Demak. Dan Sunan Kudus pun kemudian mengangkat Arya Panangsang, Joko Tingkir, dan Sunan Prawoto untuk menjadi muridnya. Nah, hal itu beliau lakukannya supaya bisa meredam gejolak perselisihan di antara mereka bertiga ini, teman-teman. Selain itu, Sunan Kudus pun mengajarkan agama kepada mereka dan juga mengajarkan soal politik juga, teman-teman. Nah, awalnya mereka bertiga itu seorang murid yang taat kepada gurunya. Nah, jadi konfliknya itu bisa diredam sama Sunan Kudus, teman-teman. Nah, namun
Keadaannya tuh kembali memanas ketika dua murid Sunan Kudus ini, yaitu Joko Tingkir dan Sunan Prawoto, ini memilih untuk berguru juga kepada Sunan Kalijaga. Menurut De Graaf, yaitu seorang sejarawan Belanda yang menulis sejarah tanah Jawa, keputusan Prawoto dan Joko Tingkir berguru ke Sunan Kalijaga ini membuat Sunan Kudus tersinggung dan merasa wibawanya tercoreng. Karena menurut Sunan Kudus, belajar pada dua orang guru, terlebih pada Sunan Kalijaga itu tuh adalah tindakan yang salah. Yang menurut Babat Tanah Jawi disebutkan kalau Sunan Kalijaga ini tuh pesaingnya Sunan Kudus, teman-teman. Dan masih menurut De Graaf, karena dua muridnya ini berguru ke lain guru, hanya Arya Panangsang lah yang masih setia. Nah, akhirnya murid inilah yang didorong oleh Sunan Kudus supaya bertindak terhadap murid yang gak setia itu sebagai balas dendam atas gurunya. Nah, hal ini tuh menurut pandangan gua nih ya, maaf nih kalau gua salah. Kayaknya seorang wali itu ada perselisihan dalam hal rebutan murid, bahkan sampai membalas dendam atas gurunya. Kayaknya agak-agak mustahil gitu. Apalagi biasanya seorang guru tuh akan seneng ketika muridnya pun berguru lagi untuk menambah ilmunya, teman-teman. Nah, apalagi seperti perselisihan yang dikisahkan di Babat Tanah Jawi, Arya Panangsang ini dinasihati oleh Sunan Kudus supaya dia menghabisi nyawa Sunan Prawoto pada tahun 1519. Dan Arya Panangsang mengiyakannya. Akhirnya dia menyuruh anak buahnya yang bernama Rangkud untuk membunuh Prawoto. Akhirnya nggak butuh waktu lama, Prawoto pun tewas bersama dengan permaisurinya. Nah, hal ini tuh kayaknya agak terlalu ekstrim deh. Kalau masalahnya hanya bahas dendam masalah murid. Kecuali kalau ada konflik lainnya atau ada motif lainnya dari Arya Panangsang ini, teman-teman. Nah, menurut De Graaf, dia menyebutkan persoalan Jipang dan Pajang ini yang melibatkan para wali ini nggak dilihat dari spiritualnya. Karena gimana pun juga, para wali ini termasuk Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini mengajarkan kepada muridnya soal agama Islam dan kekuatan goib dan juga soal kesaktian, teman-teman. Menurut De Graaf, para guru yang berwibawa ini tuh nggak membatasi diri hanya pada urusan agama aja, teman-teman. Tapi juga ikut campur dalam soal-soal politik. Dan juga memang Sunan Kudus pun juga berpengaruh terhadap suksesi tahta di Demak. Bahkan gak hanya Sunan Kudus, hampir seluruh Wali Songo pun juga ikut terlibat dalam hal-hal suksesinya para kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa khususnya. Nah, dalam urusan kenegaraan dan politik di Demak, Sunan Kudus ini disebut merupakan pendukung utama Arya Panangsang, teman-teman. Nah, dalam serat Kanda, disebutkan setelah Prawata wafat, Sunan Kudus pun juga menyuruh kepada Arya Panangsang supaya menghabisi Raja Pajang. Nah, dan upaya pembunuhan ini melibatkan 4 orang anak buahnya Panangsang, masing-masing yang membawa keris sakti. Nah, tapi usaha kali ini tuh gagal karena sang raja ini terlalu sakti. Nah, akhirnya setelah gagal percobaan pembunuhan itu, menurut De Graaf, Sunan Kudus ini memutuskan mendamaikan Jipang dan Pajang. Nah, beliau lalu memanggil kedua muridnya ke Kudus. Nah, di atas segala-galanya nih, jelas ternyata kedudukan Sunan Kudus ini tuh yang sangat dominan di Demak. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Arya Panangsang berhasil menduduki tahta Demak. Yang di kemudian hari, Arya Panangsang ini ditaklukkan oleh Joko Tingkir, teman-teman. Nah, poinnya, fakta sejarah yang ditulis oleh De Graaf ini tuh benar apa enggak? Karena bagi gua nih ya, maaf nih kalau gua salah. Karena kayaknya nggak mungkin seorang wali ini menyuruh muridnya untuk membunuh hanya karena alasan si murid ini pindah ke guru yang lain. Nah, kecuali kalau Arya Panangsang ini menghabisi Prawoto tuh karena ada dendam pribadi lainnya, teman-teman. Atau bisa jadi Arya Panangsang ini membunuh atau menghabisi nyawa Prawoto ini dan dia akhirnya berlindung di balik gurunya, yaitu Sunan Kudus, atau mencatut nama gurunya Sunan Kudus, teman-teman. Nah, karena bagi gue tuh kalau perseteruannya perbedaan pendapat seperti yang gue ceritakan di awal tadi soal ikhtilaf atau soal khilafiyah, teman-teman, masih bisa lah. Karena imam madhab pun juga sering berdebat, seperti Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu sering berdebat masa istihadnya, teman-teman. Dan itu mah biasa banget lah, beda-beda kayak gitu mah.
Nah, meskipun sebetulnya ada juga nih wali juga yang berselisih sampai ekstrim banget nih, kayak Sunan Kalijaga ngelawan Sesti Jenar, yang saat itu pun Sesti Jenar pun dihabis sama Sunan Kalijaga, tapi konteksnya beda itu mah, bukan konteks kayak masa rebutan murid gitu. Dan juga pernah terjadi Imam Junaidil Baghdadi itu pernah mengeksekusi Al-Hallaj, dan konteksnya pun juga beda lagi, bukan kayak yang tadi gitu. Kalau konteksnya perseteruan masalah murid, kayaknya mah bagi gua nih ya, maaf kalau gua salah, nggak mungkin deh Sunan Kudus menyuruh muridnya untuk menghabisi muridnya yang berkhianat. Nah, sekarang menurut kalian apa pendapatnya? Bagi gua, perselisihan antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini soal perbedaan pandangan masalah khilafiyah ini mengandung banyak hikmah, teman-teman. Nah, jadi terlihat adanya variasi dalam beragama di masyarakat Jawa. Nah, perbedaan pandangan para beliau itu memperlihatkan Islam di tanah Jawa ini tuh nggak monolitik, tetapi lebih dinamis dan adaptif. Dan Islam di Jawa pun juga nggak menghapus budaya Jawa, tetapi juga menghormati dan mengintegrasikan. Contohnya, keberagaman dan keindahan Islam di Nusantara sebagai hasil dari interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi nilai-nilai Islam yang universal, teman-teman. Nah, sesuai dengan realitas sosio-budaya di Indonesia. Dan Islam di Jawa pun juga nggak hanya bersifat formalitas, tapi juga spiritualitasnya. Sekian konten gua kali ini, dan semoga ceritanya bermanfaat buat kalian semua, dan juga jadi pahala buat gua menceritakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang sangat-sangat berjasa di negeri ini, khususnya di tanah Jawa, teman-teman. And see you.